warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Pemilik akun @koprofiljati tampaknya itu bakal segera berurusan dengan aparat kepolisian. Polisi itu kelihatannya mungkin segera bertindak dan tidak tertutup kemungkinan Koprofiljati ini akan segera ditangkap. Komikus ini nama aslinya Karisma Jati ya. Dia membuat geger dunia maya karena unggahan di Twitternya dinilai sudah menghina Ibu Negara Iriani Jokowi sekaligus merendahkan harkat dan martabat wanita Indonesia. Nah, polisi ini, Badan Reserse Kriminal, mengaku telah menemukan unsur pidana dalam unggahan tersebut. Karena itu, kendati keluarga Presiden Jokowi, khususnya dua orang putra Pak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, yang sudah memutuskan tidak akan menuntut, namun polisi akan tetap menangani kasus ini. Jadi saat ini memang tahapnya masih tingkat penyelidikan dan besar kemungkinan akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan itu berarti akan ditetapkan sebagai tersangka. Karisma Jati itu membuat geger dunia maya karena dia mengunggah foto saat Ibu Iriana berpose dengan Kim Kyon Hee. Ini Kim Kyon Hee ini adalah istri dari Presiden Korea Selatan. Foto itu diambil saat keduanya hadir dalam gelaran KTT G20 di Bali. Sebagai tuan rumah, Ibu Iriana ini kan menyambut para istri kepala negara G20 yang ikut mendampingi suaminya. Dan biasanya selalu ada setiap kali sambutan semacam itu ada sesi foto bersama. Nah, pose foto bersama tersebut yang kemudian diambil oleh Karisma Jati dan dipasang di Twitternya, diunggah di Twitternya. Sebenarnya pose foto tersebut biasa saja. Ibu Iriana mengenakan kebaya dengan kerudung dan dengan rambut yang sedikit terbuka dan posisinya berdampingan dengan istri Presiden Korea Selatan. Yang dipersoalkan itu bukan foto ini, tetapi adalah kalimat dalam cuitan Karisma Jati. Bi, tolong buatkan tamu kita minum, baik nyonya. Begitu dia menulisnya. Caption dari foto inilah yang banyak dipersoalkan oleh para netizen. Semua netizen sepakat pada satu kesimpulan, Karisma Jati ini menggambarkan Ibu Iriana itu sebagai seorang pembantu yang sedang berpose bersama majikannya. Soal inilah kelihatannya yang kemudian mengundang reaksi sangat keras di dunia maya. Media menggambarkan ini akun dari profil Jati ini diserbu atau digeruduk oleh para netizen. Dan menyadari cuitannya itu mengundang reaksi keras, Karisma Jati kemudian menghapus cuitannya dan dia mencuit begini, sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham dan menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut, jelasnya. Cuitan Karisma Jati ini ternyata juga kemudian mendapat respon dari dua putra Ibu Iriana, karena mereka dua-duanya juga sangat aktif di media sosial. Salah paham, tanya Gibran pendek. Sementara Kaisang Pangarep membalas pertanyaan itu dengan, lah terus maksudmu gimana? Ini banyak sekali netizen yang mendorong Gibran dan Kaisang bertindak atas penghinaan itu. Namun Gibran menanggapinya dengan santai. Halah, santai saja bang, katanya. Sementara Kaisang yang semula terkesan juga ngegas, akhirnya kendor juga. Dia mengaku sudah diingatkan ibunya untuk, sudahlah tidak usah diperpanjang kasusnya. Habis di WA sama ibu, disuruh sabar. Ya wis, aku sabar, itu kata Kaisang. Walaupun keluarga dan putra, terutama putra Ibu Iriana ini tidak mempersoalkan cuitannya, namun ini Karisma tampaknya menyadari kasusnya akan berbuntut panjang. Dan dia menghilang dari Twitter, namun kemudian dia muncul dengan surat terbuka di Facebook-nya, Facebook Karisma Jati. Tetapi ternyata surat permintaan maaf itu bukannya menambah reda kemarahan netizen, tapi malah bikin netizen marah. Apa sih bunyi suratnya kok kemudian netizen malah makin marah? Ini saya baca suratnya, begini nih suratnya.
Surat terbuka permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh keluarga besar kepresidenan. Dengan ini saya Karisma Jati meminta maaf pada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam tanpa ada unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Namun, tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung. Dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini surat terbuka ini yang kemudian membuat para netizen bukan reda kemarahannya, malah salah ya. Nah, dari surat ini kemudian kita jadi tahu juga bahwa siapa sebenarnya Karisma Jati ini, karena tadi dia menyatakan bahwa para pendukung rezim ini berarti dia bukan pendukung dari Pak Jokowi. Tapi jangan salah juga ya, nanti jangan sampai kemudian Anda ngambil kesimpulan bahwa dengan cepat, wah ini berarti kadrun dong kalau dia bukan pendukung Pak Jokowi. Ternyata bukan, Karisma Jati ini juga bukan kadrun, dia bukan terdapat kadrun, malah belakangan nanti ketahuan bahwa dia juga banyak sekali sebenarnya karya-karyanya dia, karena dia ini kan ilustrator dan komikus, itu dipersoalkan oleh kalangan umat Islam. Dan yang paling penting menurut saya, ini yang penting digarisbawahi juga, dia salah kalau dia mengambil kesimpulan yang marah kepadanya itu hanyalah para pendukung rezim, ya, pendukung Pak Jokowi. Bahwa kebanyakan yang marah itu adalah pendukung Pak Jokowi, yes, itu benar. Tapi tidak semuanya itu pendukung. Ini kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Karisma Jati ini melanggar nilai universal ya. Karena apa ya? Melakukan penghinaan dan banyak persepsi yang muncul atas caption yang dia buat itu. Ini tentu saja menggembirakan ya, karena ternyata dalam soal-soal yang berkaitan dengan value yang bersifat universal itu baik pengkritik maupun pendukung Pak Jokowi punya nilai yang sama. Ini yang seharusnya kita selalu dorong terus ya gitu. Jadi jangan hanya ketika kelompoknya yang merasa dicolek, merasa disinggung kemudian marah, sementara ketika ada kelompok lain yang disinggung, dihina gitu, kita diam saja. Nggak boleh ya. Kalau namanya kebenaran itu tetap saja kebenaran. Apalagi value nilai universal tetap sama. Ini apa saja yang dilanggar oleh Karisma Jati ini? Kalau yang pertama, saya kira dia menghina seorang ibu negara dan memperlakukan seolah seperti pembantu. Ini jelas sangat salah ya. Tidak boleh seperti itu. Jangankan kepada ibu negara, kepada yang lain pun, perempuan yang lain pun, perempuan biasa pun juga tidak boleh dilakukan hal semacam itu. Yang kedua, dia ini ada terkesan dia menghina perempuan Indonesia secara keseluruhan. Saya kira tersinggung dia perempuan Indonesia karena seolah itu hanya pantas menjadi pembantu orang asing gitu ya. Dan yang ketiga, saya membaca ini komentar-komentar pertama dari aktivis perempuan, dia nilai menghina fisik seseorang dan membuat standar kecantikan itu yang cenderung bias atau rasis lah. Kalau orang yang lebih kulit putih, langsing, itu dianggap cantik, dan kalau kemudian kulitnya tidak putih, tubuhnya tidak langsing gitu, tidak tinggi langsing, itu dianggap tidak cantik. Padahal kata mereka standar kecantikan orang masing-masing berbeda. Nah, khusus nih bagi kalangan Muslim itu bisa juga dianggap bahwa dia menghina bahwa berkerudung itu kampungan dan hanya pantas dikenakan oleh seorang pembantu atau babu. Persepsi macam itu kian menguat ketika netizen yang kepo itu mendapati fakta bahwa Karisma Jati adalah seorang ilustrator dan komikus yang konten-kontennya itu hanya bisa dinikmati kalangan dewasa karena berisi pornografi. Saya baca komentar juga di situ bahwa ini katanya dia pernah membuat komik pornografi itu dengan pemeran perempuannya itu memakai jilbab. Ini saya belum menemukan soal ini. Saya cari-cari karena di Google, tapi saya belum ketemu yang konten ini. Tapi saya pikir bukan soal itu, bukan soal
komiknya memang tidak ada kaitannya dengan ini, tapi lebih baik kita kembali lagi pada persoalan penghinaan yang dilakukan dia terhadap ibu negara, Ibu Iriana Jokowi. Saya pikir ini kalau polisi mau bertindak ini nggak terlalu apa ya, susah ya kasus ini, karena Karisma Jati ini kan domisilinya jelas, pekerjaannya jelas, dan juga akun-akun media sosial dia itu juga bukan akun anonim. Karisma Jati ini diketahui tinggal di Kasihan Bantul, ya, di Yogyakarta, Polres Bantul dan juga Polsek Kasihan Bantul sudah tahu alamat, sudah mengidentifikasi ya. Jadi kasus ini gampang ya. Saya kira karena polisi menyatakan sudah menemukan unsur pidana, berarti akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan dia menjadi tersangka. Dan saya kira ini tinggal menunggu waktu ya untuk Karisma Jati ditangkap gitu. Nah, kasus ini yang paling penting buat saya itu kita mesti ambil hikmahnya, ambil pelajarannya buat kita semua, termasuk juga bukan hanya kita ya, tapi para penegak hukum. Ini yang tentu dari publik juga jangan mudah menghina orang lain, meskipun kemudian orang itu berbeda dengan kita, atau bahkan kemudian kalau paling menonjol sekarang di Indonesia itu perbedaan politik gitu ya, membuat orang jadi kemudian kita gampang sekali melentarkan cacian, makian dan sebagainya yang bersifat personal. Harus dibedakan ya antara kritik dengan menghina, itu dua hal yang berbeda. Dan juga bagi para penegak hukum itu yang paling selalu kita dorong itu harus bersifat imparsial ya. Ini banyak sekali praktek-praktek semacam ini, terutama di kalangan buzzer pemerintah yang melakukan penghinaan macam-macam, lebih parah sebenarnya daripada yang dilakukan oleh Karisma Jati ini. Anda ingat ya tentu saja bagaimana kasus penghinaan terhadap ustazah di Lirboyo, kemudian juga banyak kasus lah. Saya malas untuk merincinya satu persatu, tapi banyak sekali kasus-kasus penghinaan terhadap kelompok oposisi dan khususnya umat Islam. Tetapi ketika kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi, sampai sekarang juga tidak ada tindakan. Sebaliknya itu kalau ke kelompok oposisi atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah itu langsung ditangkap, banyak sekali korbannya. Hanya kita akui memang belakangan ini ya, kelihatannya sudah mereda kasus-kasus semacam itu. Tapi khusus untuk kasus Karisma Jati ini saya kira Polri itu memberikan atensi khusus ya, memberi perhatian khusus karena ini berkaitan dengan penghinaan terhadap ibu negara. Dan walaupun sebenarnya dalam kasus ini mestinya ini nantinya harusnya itu semacam, kalau saya tidak salah, ini harusnya deliknya delik aduan. Jadi bagi yang merasa dihina harusnya mengadukan kasus ini. Nah, ini saya kira nanti kita akan melihat bagaimana konstruksi hukum yang akan diterapkan oleh polisi kalau kemudian polisi akhirnya memang menangkap Karisma Jati. Tetapi lepas apakah itu kemudian itu delik aduan atau pidana umum itu, dan kemudian bagaimana penanganan oleh kepolisian, tapi yang paling penting itu sekali lagi kita mesti menyatakan bahwa bukan hanya kepada Ibu Iriana Jokowi, kepada siapapun kita tidak boleh menghina yang lain, apalagi itu yang bersifat fisik. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.